selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Masih dengan edisi Daily Reflection Dr. David Arap. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa dulu sebagai bersyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kehidupan kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutkan program kita masih dengan daily reflection ya dari buku Hawking. Bahwa kita menghargai apa yang kita hargai pada orang lain dan diri kita sendiri. Jadi dari sini kan berarti muncul bahwa apa yang kita langgar pada orang lain sesungguhnya itu sudah terlebih dulu kita langgar pada diri kita sendiri. Ya kan? Apa yang kita langgar pada orang lain sesungguhnya sudah lebih dulu kita langgar pada diri kita sendiri. Dari sini seseorang menghargai kemanusiaannya sendiri dan orang lain dan akhirnya menghargai seluruh kehidupan dalam semua ekspresinya dengan penyerahan diri kepada kehendak ilahi. Jadi dengan prinsip ini bahwa apa yang kita langgar pada orang lain sesungguhnya sudah lebih dulu kita langgar pada diri kita sendiri, maka berarti kan seluruh bencana sosial gitu ya. Bencana sosial itu memang bermula dari posisi diri kecil gitu. Karena kalau dia di posisi sebaliknya, di posisi yang S besar itu kan dia tidak akan melanggar gitu ya orang lain karena itu menjadi hal yang dia hormati pada dirinya sendiri. Dengan penyerahan ego, jiwa menjadi sadar akan kesucian keberadaan. Jadi dengan penyerahan posisi ego, jiwa menjadi sadar akan kesucian keberadaan. Jadi saya ada model baru gitu ya, untuk mengoperasionalkan model pertama. Kalau ini kan ragam konteks.
Dalam konteks posisi aku gitu. Aku di posisi level 1, level 2, level 3. Dalam konteks jenis gitu ya. Jenis level aku. Level 1, level 2, level 3. Kemudian dalam proses transendensi, kan kita bisa gambar kayak gini. Di level 1, level 2, kemudian level 3. Jadi, saya ke sini. Jadi di level 1 yang ini, kita sebut level 1 pra belajar gitu ya. Sebelum belajar itu kan dia posisi-posisi aku misalnya posisi 20. Ini disebutnya aku gitu. Itu posisinya di sini. Jadi kalau di level 1 yang ini, yang sudah ada pilarnya ini, itu dia sudah paham bahwa yang saya alami ini bukan aku, tapi ini posisi aku. Jadi kalau di sini dososo gitu. Ada pengakuan kepada kebenaran. Dososo itu kan mengakui kebenaran. Kalau di level sini, ini pengakuan pada kesalahan. Yang diakui itu hanya kesalahan. Maksudnya diakui itu jadi aku marah. Misalnya gitu kan. Kemarahan itu menjadi aku. Kalau di level 1 yang ada pilarnya ini itu dia bukan aku marah, tapi aku di posisi 150 gitu. Kalau yang tanpa pilar ini kan dia ndak bisa transendensi. Kalau pakai kosakata Quran ini kan kosakatanya dia uh, layar jiun, ndak bisa kembali karena semua kepalsuan itu dikumpulkan di aku gitu. Semua kepalsuan itu di aku. Nah, itu nggak bisa kembali. Dia kekal di posisi itu. Nah, yang bisa kembali itu kalau aku level 1 yang ada pilarnya ini gitu. Yang dia bisa bersaksi pada bahwa ini tuh posisi yang menyakitkan gitu. Kalau kita pakai gaya bahasa Quran tuh dia bisa ngomong gitu. Robbi ini dolam tu nafsi.
bahwa ya Rob, ini tuh posisi yang menyakitkan gitu. Posisi yang menyakitkan, posisi yang menghasilkan penderitaan dan bencana. Jadi kedoliman itu ya menghasilkan kesengsaraan dan bencana. Itu kalau bahasa Quran tuh dor. Kalau bencana itu baksa, baksa. Jadi kalau kita lihat model yang kita punya dulu, model yang ini, nah di sini dia sengsaraan tuh dor. Nah di sini yang bencana, bencana sosial itu dia baksa. Kalau kita mau pakai kosakata Quran, itu surat An'am ayat 42 gitu. Ada kosakata baksa dan dor. Jadi masalah kita itu, masalah hidup itu sebenarnya hanya dua itu gitu. Kalau nggak kesengsaraan, meaningless, ya bencana gitu. Kebencana. Dan bencana hari ini itu ya multidimensi ya. Bencananya itu multidimensi. Sementara posisi aku yang menderita itu juga berlapis-lapis. Tidak satu lapis, tapi berlapis-lapis. Seperti itu. Jadi misalnya punya utang gitu, itu bencana finansial. Ya, toh. Rumah tangganya bubar, oh itu bencana keluarga. Bencana keluarga. Politiknya kacau, wah itu bencana negara itu. Dan kalau kita lihat bencana sosial ini itu dimulai dia kayak akumulasi gitu ya. Akumulasi dari penderitaan yang akumulasi dari dor yang tidak diselesaikan, akumulasi dari penderitaan yang diabaikan gitu. Akumulasinya. Jadi memang menjalani pembelajaran uh, spiritual itu, pencerahan itu penting gitu, biar kehidupan itu tidak sengsara. Biar aku itu tidak sengsara dan biar orang itu tidak kena bencana. Biar akunya itu tidak menderita, tidak kena dor. Dan biar kemanusiaan ini nggak mengalami bencana. Hari ini ya bencana kemanusiaan itu luar biasa.
luar biasa. Udah umur 18 tahun belum punya pekerjaan. Wah, itu bencana sosial. Tidak hanya belum punya pekerjaan, belum punya proyek. Itu bencana sosial besar itu. Bencana sosial yang besar. Wah, ini ya mulai ada testimoni dari Magetan. Sekolah cuma nambah bencana. Ya, anda selesai bencana. Kita pakai anu aja ya, kita pakai kosak apa kategori Quran gitu. Baksa dan dor gitu ya. Biar kita apa namanya itu biar rapi, biar rapi. Bil baksai wal doroi gitu. Tapi sebenarnya eh, bencana maupun penderitaan itu tujuannya adalah ya tadorroun gitu. Jadi untuk kerendahan hati. Aku itu keluar dari keangkuhannya, keluar dari segala ilusi. Ilusi itu berarti kesombongan. Makanya kita gambar gitu ya, kita model seperti ini. Di level 1 ini aku yang layar jiun. Aku yang bahkan kalau dilihat ya, aku yang kesombongan, kegelapannya itu tidak bisa habis oleh api neraka gitu kan. Tidak, api neraka tidak bisa menghabiskan kegelapan di fase 1 tanpa pilar ini. Dan yang ditemukan Adam itu kan bisa kembali setelah di level 1 yang ada pilarnya ini. Setelah dia bilang, Robbana dolamna anfusana. Atau secara personal kita bilang, Robbi ini dalam tu nafsi. Dari posisi 1 yang ada pilarnya inilah memungkinkan untuk transendensi. Dari posisi aku level 1 ini yang bisa transendensi. Atau nafi ya. Yang bisa menafi itu kalau dia sudah di posisi 1 yang pakai pilar ini. Kalau yang level 1 tanpa pilar, fase layar jiun, yaitu ndak bakal apa namanya, ndak bakal ikut transendensi. Nah ini, umur 45 belum dapat tiket haji Furoda. Ini bencana apa ya? Bencana finansial kali ya. Kalau iblis dia bisa kembali, tapi nggak mau. Iblis tuh bisa kembali dia. Tapi nunggu banyak korban baru dia mau kembali. Sementara anak cucu Adam pun memang nggak bisa kembali karena bodoh. Jadi beda. Jadi iblis tuh bisa kembali tapi nggak mau kembali. Dia adalah suatu pilihan. Tapi kalau
anak cucu Adam tuh nggak bisa kembali karena bodoh. Karena bodoh. Jadi titik balik itu adalah ketika di level 1 yang ada pilarnya. Dan memang untuk bisa kembali ke titik 1 yang ada pilarnya ini harus belajar. Tidak berpindah dengan sendirinya dari level 1 tanpa pilar ke level 1 dengan pilar gitu. Iya, jadi iblis tuh angkuh tapi pintar, dia bisa kembali. Sementara anak cucu Adam tuh makhluk sudah bodoh, angkuh lagi. Sudah bodoh, angkuh. Makanya kalau kita lihat di 42 ini, yang angkuh, yang angkuh bodoh itu akan mengalami bencana dan kesengsaraan. Tetapi sebenarnya bagi aku di posisi 1 yang ada pilarnya itu statusnya proses proses pensucian. Biar aku itu kembali ke ya tadorraun ini gitu. Kalau yang level 1 tanpa pilar, dia bukannya tadorraun, tapi itu hukuman abadi. Hukuman. Jadi aku level 1 itu ada yang lagi menjalani hukuman abadi. Kalau di buku-buku sastra tuh ada istilah apa ya? Ada istilah pembakaran untuk pensucian gitu. Jadi istilahnya melewati neraka. Ini namanya pembakaran untuk pensucian. Melewati neraka. Ada memang pembakaran itu apa? Dia bukan untuk pensucian tapi hukuman. Pembakaran untuk hukuman. Saya kira yang ini yang disebut dengan kekal di neraka. Karena pada akhirnya api neraka itu tidak akan bisa menghabiskan kegelapan keengkuhan dan kegelapan kebodohan. Makanya layar jiun statusnya. Kalau ada yang cerdas tapi tak mau kembali, namanya lolu kalau bahasa Munadi. Namanya lolu. Kalau angkuh, kalau angkuh, kalau ini bore nih, ini bore. Sudah ke sini balik lagi lolu gitu. Ya lolu. Kalau sudah di level 1 tidak transendensi, itu halah dia. Dia halah. Dia harus ke sini gitu. Dia harus menjauhi penderitaan.
Dia tahu tapi tidak melakukan, itu lolu. Oh ini ya, dalam fikih Imam Hanafi memasukkan api sebagai alat yang bisa mensucikan selain air dan debu. Karena memang kalau dalam kesadaran tuh ada api yang untuk pensucian gitu. Nah, bahwa melalui neraka untuk tiba kepada pencerahan itu aku level 1 yang ada pilarnya gitu. Artinya aku level 1 yang sudah ada pilarnya ini, dia sudah menjadi murid gitu dari guru. Ya, karena dia bisa tahu kategori aku level 1 itu kan dia berarti sudah menjadi seorang murid dari guru. Menjadi murid berarti tahu titik awal perjalanan dan tahu titik akhir perjalanan. Tahu wasilahnya. Tahu goyah. Itu menjadi murid itu berarti seharusnya murid itu dia namanya murid. Aku itu menjadi status murid karena dia sudah tahu titik awal perjalanan, kemudian titik akhir perjalanan, dan bagaimana menjalaninya. Itu murid. Tapi kalau dia sebenarnya mungkin murid-muridan itu, yang level 1 ini murid-muridan ini. Murid-muridan. Kalau yang pilar level 1 yang ada pilarnya ini, dia katakan maso toriko. Maso toriko itu untuk tarbiyah dia. Bukan hanya tasabuh atau tabaruk, tapi nggak tarbiyah. Itu nggak termasuk murid sebenarnya itu. Ya nggak apa-apa disebut murid-murid, tapi pada akhirnya tetap di level 1 tanpa pilar kan. Dan itu menjadi bencana sosial di Indonesia karena pada akhirnya toriko yang suci itu didefinisikan oleh aku level 1 yang tanpa pilar ini. Tempatnya orang bodoh, tempatnya ini. Karena banyak ya toh, yang hanya masuk toriko itu karena ikut-ikutan tasyabu gitu. Yang masuk toriko hanya karena tabaruk, bukan untuk tarbiyah. Kalau tarbiyah murid benaran. Karena dia tahu titik awal perjalanan, dia tahu titik akhir perjalanan, dan tahu cara menjalani prosesnya. Seperti itu. Kalau muridnya itu level 1 yang ada, mulai dari level 1 yang ada pilarnya ini, dan jelas dia mau kemana, oh itu Toriko menjadi ilmiah. Dalam pengertian itu menjadi suatu disiplin keilmuan. Dan pasti orang akan berbondong-bondong mendaftarkan anaknya ke Toriko. Tapi masalahnya di Indonesia, hampir semua Toriko. Kebanyakan tuh masuk hanya tasabu sama tabaruk. Dan mereka inilah yang mendefinisikan kemudian ketorikotan itu diisbat kepada masyarakat yang level 1 tanpa pilar ini. Podo wae. Masuk toriko ya gini-gini aja gitu. Gini-gini aja gimana? Jadi suatu apa ya, kalau saya melihat itu jangan sampai toriko itu didefinisikan oleh golongan yang
aku level 1 yang tanpa pilar ini. Karena aku level 1 yang tanpa pilar ini ada di mana-mana gitu. Di Toriko ya ada, di mana-mana ada lah. Di mana-mana ada. Di pasar ya ada, di sekolah ya ada, di kampus ya ada, mungkin di dosen juga ada. Ya itu. Ini sengaja saya bikin tuh untuk apa ya, operasional. Ini sebenarnya materi buku Pandehawuto gitu. Materi buku Pandehawuto. Dan aku level 1 ini kan dalam ya 90% lah populasi itu di sini gitu. Dan mereka terdistribusi dalam kelompok-kelompok. Ya semua kelompok ada. Dalam dosen juga ada kan. Di kampus juga ada yang plagiasi itu. Yang dosen-dosen yang kapan tahun lalu itu diberitakan di kepolisian juga ada. Wah, level 1. Hati-hati nih ya, hati-hati jangan sampai kelompokmu itu didefinisikan melalui orang-orang yang aku level 1 nggak mau tarbiyah. Nggak belum sampai kepada kesadaran Robi ini dalam tu nafsi. Kasihan gitu. Ngeyelin kalau disuruh belajar ini ngeyel dia. Karena tidak mau tarbiyah di sini baru aku level 1 itu yang siap tarbiyah. Siap tarbiyah dia. Siap tarbiyah. Tarbiyahnya model apa saja ya manut. Yang penting aku keluar dari posisi yang dalam tu nafsi gitu. Mungkin di kebun semangka juga ada. Wah, nyindir. Nyindir Pak Kades yang punya semangka ini. Ya itu tuh persoalan tersendiri gitu ya. Persoalan kejiwaan gitu. Dalam tradisi Muna, orang itu nggak bisa tercerahkan kalau belum nososo gitu. Kalimat nososo itu kayak gini gitu. Robi ini dalam tu nafsi. Ini kalimat nososo gitu. Nososo. Setelah itu dia keluar dari posisi sakit itu. Nah, namanya nafi. Ya, nafi itu menuju aku sejati ya toh. Menuju aku sejati. Coba kita gambar yang bagus ya biar kalau teman kita apa uh, kita gambar yang keren. Ini aku orang kan, aku orang. Ini aku sejati. Ini aku ilahi. Ya gitu. Nah, untuk bisa keluar dari aku orang itu minimal dia di sini. Dia harus jadi murid dari dia harus jadi murid. Untuk berpindah dari level 1 yang tanpa pilar ke level 1 yang ada pilarnya itu disinilah dia menjadi murid. Menjadi murid. Siap tarbiyah. Menjadi murid dari guru. Jadi satu pasang itu murid dari gurunya. Ini harus disadari nih uh, setiap pelaku spiritual itu harus sadar sebagai murid.
Seperti itu. Sudah di pilar satu tapi kembali ke satu tanpa pilar itu namanya lolu. Ini bore gitu ya. Ini bore, dia kembali lagi jadi lolu gitu. Seperti itu. Jadi setelah dia menjadi murid, baru dia bisa menafi posisi aku orang sampai dia isbat itu harus lewat bimbingan. Harus jadi murid, nggak bisa nggak jadi murid itu nggak bisa, karena aku level 1 ini sudah layar jiun kok, sudah layar jiun. Nanti untuk penjelasan apa namanya, yaitu materi buku Pandehawuto gitu. Ini tinggal didoain biar cepat selesai ini bisa bestseller ini. Ya, dan saya sedang punya program untuk mempelajari Quran berdasarkan peta nafsiyah. Peta nafsiyah ini di sini ayatnya apa saja, di sini ayatnya apa, di sini ayat apa, di sini ayatnya apa gitu ya. Saya lagi neliti itu. Ngumpulin mau belajar Quran melalui peta nafsiyah. Melalui peta nafsiyah gitu. Seperti itu. Jadi untuk pindah dari level 1 tanpa pilar, level 1 bore, ke level 1 murid. Dia harus jadi murid. Tidak bisa tidak itu ya. Yang ini berarti dia murid-muridan ini. Level 1 bore ini. Murid-muridan. Saya kira itu dulu pagi ini ya. Ternyata di depan ada tamu saya. Nanti kita lanjut lagi. Selamat pagi. Semoga memperkaya teman-teman dalam mengajarkan ragam jenis konteks aku gitu kan. Ragam jenis posisi konteks aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.